Jadi sebenarnya ketika anak-anak itu mulai pintar, mulai berani jawab, mulai bisa berkelit, staff agent panas. jadi ya, justru semakin ini kita sebar lagi konten yang banyak lagi biar mereka. Padahal kalau dipikir kan pengikut saya cuma 1.400 ya Mas Andro. Saya tidak tahu kenapa efeknya sampai segitunya, dan saya tidak berpikir bahwa dari semua itu akan ada beberapa agent juga yang akan nanyain ke bos saya gitu loh. Jadi bos saya juga bilang, untuk kamu disukai cece-cecenya, tahu nggak kalau kamu itu banyak orang nggak suka sama kamu. Dan saya cuma mikir, waduh, nggak disukai itu dalam hal apa, dan tidak ada yang orang mau menjelaskan. Nggak disukai saya itu yang dalam hal apa, yang mananya. Bisa koreksi saya yang mananya yang harus saya ubah. Aku sampai nanya seperti itu ya Mas Andro ya. Waktu saya ketemu sama teman-teman saya itu, saya sempat nanya, di mana yang nggak benar yang saya sampaikan. Jadi sebenarnya saya pribadi itu minta dikoreksi juga ya, karena saya takutnya saya ngomongnya kebablasan atau ngomongnya nggak ada yang nggak benar. Sebenarnya saya tuh suka juga dikasih wejangan juga ya Mas Andro, karena saya pribadi sebenarnya dari apa yang saya katakan tuh banyak kan saya ambil dari kata-kata dari buku, dari motivasi. Jadi apakah kata-kata saya itu pure dari saya? Enggak juga Mas Andro. Saya nggak sepinter itu, tapi karena dari membaca, kita tuangkan di pikiran kita. Jadinya kita jadi bisa menulis. Jadi tulisan itu lebih sangat berarti saat kita berpikir terus bisa nulis gitu loh Mas Andro. Dan saya selalu ambil poin-poinnya aja. Kalau Mas Andro baca buku setebel ini kan nggak dapat poinnya semua kan Mas Andro. Kenapa saya berbagi itu yang saya rasa itu sangat penting sekali buat mbak-mbaknya. Kan saya sering dengerin Bante Utomo ceramah ya. Tapi kan kadang-kadang kan tidak semuanya masuk. Kalau saya semuanya tulis kan tidak masuk buat mbak-mbaknya. Jadi apa yang saya tuangkan tuh yang memang benar-benar nyata. Yang tentang toksik, berteman dengan orang-orang di sekeliling yang tidak bisa mendukung kita, dengan hari-hari ini yang kita mudah percaya dengan investasi bodong, yang hari-hari ini banyak orang yang mengeluh, kecewa. Itu kan semuanya saya dapatkan dari buku juga, Mas Andro. Jadi pencerahan-pencerahan itu saya buka dari Dhamma juga, dari Alkitab juga, terus dari buku. Bukunya belum nyampe, Mas Andro. Jadi saya belum belajar yang Mas Andro itu. Oke. Karena uangnya belum dikirim. Mbak Windy Ariyanti, kalau menurut saya di Bandung itu bisa memberikan motivasi dan solusi. Jadi tidak heran banyak CC yang mau pindah ke Bandung. Insya Allah termasuk saya. Mbak Windy Ariyanti kita tunggu ya. Kapan nanti sabar-sabar. Mas Andro, Kak Yuni, aku selalu nyimak. Terima kasih yang sudah nyimak. Selamat malam Miss Yuni semua ya. Yang sudah nyimak saya terima kasih. Oke. Malam Mas Andro, Miss Yuni sama kayak agentku belain majikan. Ini kontrak kedua janji gaji naik. Bohong, ini dipaksa renew. Janji kasih long service mah gaji naik. Tapi aku minta cuti nggak mau balik lagi. Nggak mau dibodohin terus sama majikan. Ini nggak nanya, jadi dia curhat. Kita bacakan curhatnya. Jadi sebenarnya kalau kayak gini saya lebih tidak setuju, Mas Andro. Kenapa? Bukan sebenarnya kita dibodohin orang bukan berarti kita harus membalasnya untuk menyakitin orang lain. Saya pribadi tidak mendukung seperti itu. Karena ini namanya komunikasi balas dendam. Padahal balas dendam yang terindah adalah melihat kita lebih sukses lagi tanpa dia. Jadi ya namanya orang dendam penyampaiannya beda-beda. Cuman buat Mbak Artika saya pribadi tidak prefer untuk pulang Indonesia dan tidak ngasih kabar. Kalau kamu menjaga anak kecil, nggak apa-apa kamu benci ibunya, tapi bukan berarti benci anaknya kan. Tapi kalau kamu jaga orang tua, gimana dia tanpa kamu? Kita harus berpikir seperti itu. Kalau pribadi saya, kalau kamu membenci majikanmu bukan berarti semuanya kamu benci. Saat kamu balas dendam seperti ini sebenarnya efeknya kan di semuanya. Dan ingat saat kamu balas dendam,
kalau yang kena satu orang nggak masalah. Kalau sampai kena anaknya ikut bingung, takut, stres, itu kan kita menanam karma yang jelek juga buat diri sendiri, Mas Andro. Jadi saya pribadi saya tidak izinkan mbaknya untuk melakukan balas dendam dengan cara yang menurut saya sangat picik gitu loh. Kamu boleh pulang Indonesia, tapi lebih baik nyampe Indonesia ngomong aja lebih awal, biar mereka cari pembantu lagi. Itu Kalau menurut saran saya. Kalau saya buat Mbak Artika Bintang, jangan balas dendam. Iya, Karena jangan balas dendam. kalau kita dendam, belain majikan dipaksa renew, minta cuti, nggak balik lagi, nggak mau dibodohin. Nah, kalau sampean nggak mau dibodohin, artinya ya sampean ngobrolnya dengan majikan dong. Nggak perlu lagi ngomong sama agent. Jadi kalau ternyata agent itu sekali lagi ya, nah, kalau saya boleh ngomong, agent itu bisa jadi orang yang membantu kita, bisa juga jadi orang yang membantu ke majikan. Tinggal kita itu bisa membaca, ya kan, ke arah mana si staff agent tadi. Kalau lebih condong ke majikan, ya tinggalkan dong, selesaikan urusan. Jadi finish, ngomong sama sendiri sama majikan. Sekarang aku nggak mau ngomong lagi sama agent. Mbaknya harus belajar sendiri, mbaknya harus pinter, mbaknya harus tahu haknya, apa yang harus dia dapat, sehingga tidak membutuhkan agent untuk memberikan penjelasan ke majikan. Kan begitu, kan fix. Karena memang Makanya urusan harus lebih kontrak pintar. itu majik. Nah, ya makanya urusan kontrak itu sebenarnya majikan dan teman-teman. Nah, berhubung teman-teman sekali lagi males ngomong, nggak mau belajar, sekali lagi ya, nggak mau, hanya oke, nurut pekerjaan ini jalanin. Nah, giliran sesuatu yang sifatnya ada hak dan kewajiban, terus itu dipasrahkan ke staff, sedangkan staff itu penuh dengan muatan bisnis, ya sudah. Nah, teman-teman harus benar-benar bisa menyadari. Miss Uni pun, sekali lagi saya bilang, Miss Uni pun, kita juga nggak bisa berbicara bahwa perfect. Sometime atau suatu hal di kondisi tertentu atau apapun bisa jadi kalau lagi silite buntet nggak bolong kan, marah-marah kan bisa jadi kan, kita nggak ngerti kan, ya kan. Jadi segala sesuatu sekali lagi selama teman-teman semakin pintar, sekali lagi semakin pintar, semakin memahami, semakin ngerti aturan, yang terjadi teman-teman itu sudah tidak membutuhkan staff, langsung negosiasi dengan majikan. Kalau tidak cocok, tidak pas, ya sudah, hubungan kita tidak perlu dilanjut lagi. Ya terima kasih, aku sudah bekerja, kamu kasih kesempatan, kamu boleh mencari JJ yang lain, yang baik lagi. Saya tak coba pengalaman yang baru. Konsekuensinya itu. Pertanyaannya, persoalannya kadang-kadang teman-teman gini, ngerasa majikan itu enak, tapi gajinya naik, sedangkan majikan itu nggak mau nambahin gaji. Ada satu harapan yang tidak terpenuhi. Atau sebaliknya, ada yang nggak apa-apa, gajiku nggak besar, yang penting aku nyaman, dengan majikan oke, nggak kebanyakan ABCD, ada yang begitu juga. Nah, makanya kita jadi agent berusaha di tengah. Begitu. Nah, karena kita merasa nyaman sama Miss Uni, pencerahannya jelas, gamblang. Solusi Miss Uni sampaikan pas di hati. Oke, Mbak Artika Bintang, mohon direview lagi keinginannya untuk dibodohin, bukan, Anda tidak dibodohin. Anda nonton konten, Anda nonton Bandung, Anda harus pintar. Anda nonton Bandung, biar saya ini nggak rugi. Jadi sampean harus pintar, Mbak. Sampean simak lagi, sampean belajar lagi. Kalau nggak puas boleh WA saya nanti ya, nelpon. Kita bikin konten lagi. Oke, merasa nyaman, jelas, gamblang. Mas Andro, komenku kelewatan. Loh, Mbak Setiawan. Selamat malam, Miss Yunise. Mbak Setiawan, komen apa tadi? Kok kelewatan? Oh, ya. Mohon maaf, ya boleh diingatkan. Ini loh, kadang-kadang ya lupa kita ini. Terlalu banyak ngomong. Pertanyaan. Tunmun hadir, mau nanya Miss dan Mas Andro. Visa habis bulan 10 tanggal 23. Tanggal 23 bulan 10, Miss. Paspor habis Februari tanggal 9 2023. Tanya, kapan saya bikin paspor dan extend visa? Bulan 10 2003 itu bisa habis, tapi paspornya duluan ini. Paspornya habis duluan. Februari. Sebentar. Visanya habis bulan 10
visanya habis bulan 10 bulan 10 tanggal 23. Bulannya. Tahun? Nah, ini tahunnya yang enggak ada. Kelihatannya tahun ini. Tahun ini, tapi paspornya kan habis tahun 2023 kan? Februari tanggal 9 2023. Berarti selisih ya. Selisih 4 bulan. Buat paspor, buat visa dulu dong. Visa dulu, Miss. Enggak paspor dulu baru extend visa lagi. Bukan, soalnya sebenarnya gini Mas Sandro. Kalau bulan 10, kemudian bookingnya paspornya kapan? Kan setengah tahun sebelumnya kan sudah bisa booking. Nah, visa Ya, di ini sudah. Sekarang ini harusnya. Iya, makanya visa di submit aja kan. Visa itu nggak akan keluar kalau paspor barunya belum jadi. Jadi nggak ada masalah. Extend dulu, masukin ke imigrasi dulu. Jadi imigrasi itu akan on hold visamu. Kadang-kadang ada tulisannya nunggu paspormu yang baru. Oh. Betul. Jadi Jadi extend visanya di extend, habis itu dia renew paspor. Betul. Oke. Jadi itu Mbak Setiawan, maaf tadi kelewat. Jadi sampean extend dulu, habis itu cari schedule untuk bikin paspor. Siap. Terima kasih Miss Yuni. Ya, Mbak Setiawan, sudah kami jawab pertanyaannya. Mohon maaf sekali lagi, boleh ya. Kayak gini aku seneng. Gak ngamuk. Tapi takut meneh nangisor. Mohon dimaafkan ya, keafaan saya. Mas Andro komenku kelewatan ya, saya minta maaf Mbak. Oke, selamat malam Miss Yuni dan Mas Andro, Mbak Artika Sari. Mau tanya, jika finish bulan September tanggal 16 keluar dari majikan tanggal 31 Agustus, apakah tetap tidak dapat uang cuti tahunan? Ini keren, ini pertanyaan teknis ini. Gimana ini, Miss? Kan mbaknya udah keluar lebih awal. Nah. Ya tidak dapat dong uang cuti tahunan. Kan uang cuti tahunan berbayar. Kalau kamu udah keluar lebih awal, masa minta uang cuti lagi? Kan kamu sudah bekerja sampai tanggal itu kan tetap digaji. Itu beda ya. Inilah Mas Andro yang sering terjadi. Jadi kalau finish kontrak kamu keluar lebih awal ya nggak dapat Mbak. Kecuali kamu di interminute kan hari itu juga kamu dikeluarin. Otomatis kan kamu punya. Ya, haknya. Betul. Itu jawabannya Mbak Tika Sari. Jadi kalau sampean keluar duluan, ya jangan, itu tidak bisa diharap lagi uang cutinya. Tapi kalau majikan sampean ngasih uang cuti, rezeki. Boleh kita ditraktir kopinya Mbak Tika Sari. Terima kasih. Mbak Dinarani, selamat Mbak Yuni dan Mas, bolehkah saya tanya, apakah sekarang ini masih ada yang gajinya antara 7 sampai 8.000? Terima kasih Mbak Yuni sebelumnya. Ini challenge ini, Miss. Nanya, ada nggak yang gajinya 7.000 sampai 8.000? Dia challenge. Sampai hari ini pun saya ada gaji 10.000, Mas Andro. Tapi, apakah kamu bisa mengerjakannya sendiri? Karena majikan ada yang challenge aku. Aku punya rumah besar, gaji kalau pas satu pembantu, aku bilang satu pembantu, mereka kebanyakan nggak suka 2 cece. Nggak apa-apa kalau 1 cece dia bisa mengerjakan semuanya. Aku mau 10.000. Tapi pertanyaannya, mampukah kita dengan gaji seperti itu? Jadi kalaupun ada gaji 7.000, 8.000, mampu nggak? Kemampuan kan beda-beda, Mas Andro. Oke, jadi kita jawab aja, Mbak Dinarani. Silakan temuin Miss Yuni. Dia kan nanya nih, apakah ada? Jawabannya ada. Silakan. Ada, tapi saya tidak mau ntar diedit, Mas Andro. Ada, tapi apakah kita mampu? Gitu aja. Jadi sekali lagi saya tidak mau, karena kebanyakan di luar sana dikatakan bahwa di tempatnya Miss Yuni itu gajinya tinggi-tinggi. Dan anak datang itu mintanya semua gaji tinggi, Mas Andro. Tapi dia sendiri baru di Hong Kong 2 tahun. Tidak ada pengalaman. Bahasa tidak bisa, minta gaji 6.000, 7.000. Otomatis saya kan yang diketawain oleh orang Hong Kong. It's okay, nggak apa-apa. Kita jawab ada. Term and condition. Simple aja. Betul. Term and condition. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau Mbak Dinarani mau challenge, ya monggo. Silakan datang kan, nemuin Miss Yuni kan, ngobrol dulu. Ngobrol mesra dulu. Sependapat dengan KKO. Sependapat dengan KKO. Oke, itu tadi ya jawabannya Mbak Dinarani. Boleh main-main ke Bandung, Mbak. Ngobrol.
Di sini Mas Andrew pembantu PL sudah datang dan saya sudah dipindah rumah baik. Tapi setiap pagi sampai malam saya di rumah majikan ngasuh anak, ngerjain pekerjaan di sana dan saya kalau malam pulang ke rumah baik. Jujur rasanya capek banget. Berarti dia dipekerjakan 2 rumah ini. Yang anaknya di rumah itu terus malamnya ke rumah baik. Nah, ini boleh nih kita gimana, Miss? Kita ngajak ke kantor. Ya, Mbak Dalan Liane datang ke kantor, silahkan. Ini bisa kalau sampean bisa mau ngajak gegeran majikan, bisa. Tetapi pertanyaannya, nek sampean nggak menolak, tidak ada bisa membuktikan bahwa sampean menolak dipekerjakan, ya podo ae kan. Kan yang penting menolak. Kalau ini kan manut-manut aja, tapi Miss Yuni jawabannya begitu. Silakan datang ke kantor, Mbak Dalan Liane. Ditunggu sama Miss Yuni. Rasanya capek, ya dipijitin. Miss, saya mau nanya, berapa uang tiket? Dan uangnya cuti itu 14 hari. Kali berapa dolar? Makasih. Aminah juga. Mbak Aminah. Gimana, Oke, Miss? harga tiket tergantung dari kamu sama majikan persetujuannya ya Mbak ya. Dan kapan terbangnya, karena harga tiket setiap saat, setiap waktu berubah. Setiap jam berubah. Terus uang cuti 14 hari berapa harganya? Berapa banyaknya? Gajimu berapa dibagi 365 hari. Jadi gajimu dibagi, dikali berapa hari. Karena kenapa? Karena satu-satu gaji beda-beda. Saya tidak berani untuk mengatakan berapa banyak. Jadi tergantung. Kalau kamu kurang paham, datang aja ke kantor. Oke. Mbak Aminah Safety Yoga silahkan. Kalau uang tiket, sampean deal-dealan sama majikan. Karena haknya, kewajibannya majikan adalah membelikan tiket, bukan memberikan uang tiket. Tapi kalau sampean bisa nego, dapat uang tiket, dan nilainya gede, alhamdulillah. Itu siap, ditunggu sama Miss Yuni di kantor. Mbak Artika Sari, selamat malam Miss Yuni dan Mas Andro. Maaf saya mau nanya, di visa tertulis finish bulan September tanggal 16, keluar dari rumah majikan tanggal 31 Agustus. Apakah tetap nggak dapat uang cuti tahunan? Ini tadi udah dijawab Mbak. Di visa tertulis finish September 16, keluar dari rumah majikan tanggal 3 Agustus. Berarti tanggal keluarnya juga sudah ditulis itu di kontrak, Miss. Apakah tetap nggak dapat? Ditulis loh katanya. Di visa tertulis keluar majikan tetap nggak dapat cuti tahunan. Oh, visanya yang tertulis, tapi tanggal 31 Agustusnya tadi sudah dijelasin Mbak ya. Kalau keluar 2 minggu sebelumnya itu tadi ya, Mbak Tika Sari, boleh di scroll lagi, dilihat lagi jawabannya ke atas. Oke, gitu. Ya. Anak-anak pada malas-malasan belajar, nggak mau baca buku panduan TKI dari Labor, Hongkong, kontrak kerja cuma ditandatangani. Niscaya nggak mau baca dan cermati. Ya nggak apa-apa Mbak Jana, alam kedamaian. Kalau mereka nggak mau baca, ya tadinya kayak tadi, jadinya sama staff agentnya nggak dibela, terus pure, terus ngamuk karena dia nggak mau belajar, terus rasanya gelo. Itu salah satu contohnya. Jadi makanya teman-teman tetap belajar apapun ceritanya. Walaupun nonton konten ini ya juga nggak pinter-pinter amat juga, tapi kalau nggak belajar dan baca aturan yang pasti ya bodoh. Mbak Sastriana, malam Mas Sandro hadir terus. Minimal 400 uang cuti sekitar 2.100.000. Mbak Prisai Brajun udah jawab. Uang transport 100. Woi, dijawab. Terima kasih banyak Mbak Artika Sari jawabannya. Oke, nggih Mas Andro dan Miss Yuni, makasih. Betul bulan 10 tanggal 23 visa habis, paspor habis tahun depan Februari. Bos dijawab tadi. Benar, oke. Miss Yuni, apakah kalau cuti setelah 1 tahun kerja otomatis bisa komplit setelah balik ke Hongkong? Nah ini, Miss Yuni. Betul. Sudah bisa komplit. Bisa komplit karena sudah extend. Sudah cutting. Oke, mantap. Mbak Listalia, ini sedikit sharing, jangan dibully ya. Aku mendapatkan perlakuan buruk setiap hari, aku disiksa, disuntrungin kepala berkali-kali, tidak pernah melewati batas. Dia orang kaya, di rumah nggak berani dia pasang CCTV karena dia sadar dia seperti itu sama pembantu sampai hari ini. Aku sudah lelah
pikiran sudah lemah, Miss. Hari ini aku break, aku bayar 5.000 karena aku udah tidak kuat. Nanti apa saja yang hak aku dapatkan? Apa jawabannya, Miss? Ini dia kekerasan fisik, dia break, dia mau bayar 5.000. Besok aja Mbak datang ke kantor, kita bicara. Oke. Langsung datang aja ke kantor Mas Andro. Sip. Karena ini butuh orang didamping dia. Tak dampingin langsung. Butuh big Tak dampingin hook. langsung. Butuh big hook. Iya. Butuh pelukan hangat. Mbak Dalan. Jadi Mbak Lista besok datang aja ke kantor karena kasus seperti ini sebenarnya suatu penganiayaan dan jika nggak dibongkar ini majikannya keterlaluan. Jadi kita lihat seberapa besar kasusnya, apakah benar? Karena ada orang yang berkata seperti itu tapi sebenarnya tidak. Jadi bukan saya tidak percaya dengan sampean, datang aja ke kantor, besok kita bicara. Karena memang kalau itu sudah suatu penganiayaan, saya pun nggak akan lepas majikan kayak gitu aja ya. Jadi bukan saya pribadi yang akan turun tangan, karena itu akan ngefek di CC yang lainnya. Jadi saya tidak ingin ada CC yang lainnya yang akan datang berikutnya. Betul, kamu bisa nge-break, tapi gimana CC yang baru? Oke, jadi cara berpikirnya tidak hanya mbaknya yang kita bantu, tapi mbak yang akan berikutnya. Betul. Nah, ini KJRI juga ada laporan nanti kalau blacklist, tapi nggak tahu itu benar apa enggak. Mudah-mudahan benar. Mbak Lista datang aja ke kantor Mbak Lista ya. Oke, silakan Mbak Lista. Ini butuh penanganan khusus. Mbak Dalan Liane, saya sudah datang ke kantor. Iya, minggu kemarin. Minggu ini datang ya Mbak ya, besok ya. Silakan datang lagi. Masalahnya belum kelar ya datang lagi. Oke. Makasih Mas Andrew, Miss Uni pencaranya the best for Bandung, majikanku maafan banget dan akunya nggak berani hijau dibentak sekali sudah nangis. Ya sudah. Kalau itu perlu dikuatkan mental, ya silahkan lah. Baca-baca buku atau apapun. Karena itu masalahnya adalah perangai atau masalah pribadi. Mental dia Mas Andrew. Masalah mental ya itu berat, nggak ada masalah. Apakah kalau kita kena COVID, kita bisa dipotong gaji? Sebenarnya tergantung berapa lama kamu kerja, Mas Andro. Jadi ada cuti sakit yang dibayar. Jadi berapa lama kamu bekerja. Datang aja ke kantor masalah cuti sakit ini, yang mendapatkan gaji berapa lama, kalau kamu bekerja di situ berapa lama. Kalau dalam 1 bulan kita punya cuti sakit itu 2 hari. Jadi saya tidak tahu mbaknya kerja berapa lama. Kalau saya komen seperti ini itu salah. Jadi karena term and condition. Sekali lagi banyak yang term and condition. Datang aja ke kantor, Mbak. Harus ada yang harus dijelaskan. Benar. Jatah libur dan kalau libur digaji berapa persen itu ada semuanya, Mbak. Betul. Boleh, silakan. Silakan datang untuk lebih jelas. Saya sudah pernah datang, menyarankan suruh bertahan dulu karena saya finish bulan 9. Soalnya ada majikan, Mbak, buat sampean besok kalau sampean bisa datang ke kantor. Oke, Mbak Dalan Liane, ditunggu. Ada majikan menunggu katanya. Miss Yuni nanti saya insya Allah datang ke kantor, Miss. Terima kasih. Mbak, aku pusing mikirin majikan kalau minta uang tiket nunggu murah ngomongnya. Mbak, aku pusing mikirin majikan kalau minta uang tiket nunggu murah ngomongnya. Terus ID kan kudu piye iki. Sebenarnya sekali lagi komunikasi, Mbak. Kamu maunya minta berapa? Kalau kamu minta harga tiket yang ada sekarang ya 6.000, 7.000, ya majikan jelas ngomongnya seperti itu. Sekali lagi kan komunikasi, seperti anak-anak saya kemarin. Karena sekarang harga tiket memang mahal, saya komunikasi dengan majikan mau ngasih sekarang, cuma dikasih 3.500 dan mbaknya setuju, Mas Andro. Paham nggak maksudku? Kalau kamu minta harganya asli tiket, ya jelas nggak nyambung-nyambung, Mas Andro. Karena tiket nggak akan murah. Tapi kalau kamu bisa komunikasi dengan baik, jadi minta tolong sama agent, sorry, kalau stafnya mau ngomong ya. Jadi kalau stafnya mau ngomong, nggak apa-apa si kontrak itu mau kok dikasih 3.500 saja tiketnya. Jadi kan langsung dikasih gitu loh. Tapi kalau kamu kekeh minta yang 7.000 atau 6.000 atau 5.000, ya jelas majikan nunggu yang murah dulu, Mas Andro. Itu menurut pengalaman saya. Iya, mantap. Jadi sekali lagi Mbak Nui, jangan dipikirin majikannya. Kewajiban majikan adalah membelikan tiket. Kalau sampean meminta uang itu negosiasi. Gitu Mbak Nui, seperti yang disampaikan Miss Yuni, sudah sangat jelas. Yes. Tadi kepotong Miss. Di atas ada yang nanya tentang kalau
Jadi sebenarnya Juni Siamo mong Jim Ho咁樣，siamo有冇問題咯？嚇？咩？我雙望係咪有問題？我雙望唔到嘅。Saya tidak tahu apakah Mas Sandro keputus apa gimana. Sepertinya di layarnya Mas Sandro bermasalah. Mas Sandro keputus ya? Sempat keputus ya Mas Sandro ya? Bentar, ya. Oke, ini katanya begitu tanda tangan, apakah kontrak langsung bisa medikal? Bisa. Bisa, oke. Mas Andro putus-putus. Ya Mbak. Mohon maaf. Soalnya bagian internetnya dipancal sama bujuku. Bujuku di depan tidur. Oke, siap. Miss Yuni selalu datang. Mbak Lista dijundrungin besok mau datang. Ya, oke, lebih bagus seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan. Pertanyaan juga saya tutup. Setelah komenan ini saya tulis, Miss Yuni boleh disampaikan closing statement-nya. Saya cuma pesan buat mbaknya agar jangan terlalu cepat galau, jangan terlalu cepat khawatir dengan sesuatu, dan jangan mikirin yang belum tentu orang lain mikirin kamu. Jadi lebih baik fokus pada tujuanmu. Kalau kamu dari Indonesia baru datang, kuatkan mental kamu, karena tidak semua majikan memang baik. Begitu juga dengan kita sebagai pekerja, tidak semua pekerja itu baik. Tapi coba penyesuaian dan fokus tujuan. Kalau hari ini tujuanmu aja nggak jelas, nyampe sini kamu pasti galau. Jadi sekali lagi, tetap fokus apa yang kamu cari di Hong Kong sini. Itu aja dari saya, dan terima kasih Mas Andro. Mantap. Oke, satu pertanyaan lagi karena komen saya ada di bawahnya. Kalau 2 minggu sebelum finish kita dapat gaji separuh apa full? Katanya uang cuti tahunan hangus. Terus apa saja yang kita dapat kalau finish kontrak sebelum 2 minggu? Terima kasih jawabannya. Ya, kamu dapat gaji, tiket kamu, uang 100, dan uang cuti liburanmu kamu nggak dapat sayang, karena kamu udah keluar lebih awal. Itu aja Mas. Oke. Sip. Terima kasih. Itu jawabannya Mbak Amelia Sakira. Terima kasih semuanya yang sudah pada datang, yang sudah juga komen. Kalau ada sesuatu yang belum jelas atau sesuatu yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Boleh tanya-tanya langsung ke inbox atau ke WA, atau lebih jelas lagi datang ke kantor cabang Jungwan untuk menemui Miss Yuni, supaya apapun yang akan ditanyakan akan jauh lebih jelas. Selamat malam Miss Yuni, terima kasih atas waktunya, dan selamat malam minggu, selamat berlibur untuk besok. Bandung Enterprise selalu memberikan solusi terbaik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.